Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di majelis ilmu, majelis yang dikatakan majelis yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai rawdatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman syurga. Maka orang-orang yang hadir ke majelis ilmu, orang-orang yang hadir ke majelis ilmu, sejatinya dia sedang merasakan nikmatnya dalam syurga akhir. Alhamdulillah. Dan juga sebagai kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, siapa yang hadir di majelis ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka orang-orang yang hadir di majelis ilmu, semakin sering dia hadir ke majelis ilmu, maka semakin mudah jalannya menuju surga. Semakin pendek jarak antara dia dengan surga, semakin dekat jaraknya dia dengan surga. Maka ketika seorang hamba yang cek ya, ini suara mikrofonnya ya, macam-macam. Maka semakin sering seorang hamba hadir ke majelis ilmu, lantas dia Allah wafatkan, maka pintu surga tidak sabar menanti kehadirannya untuk dimasuki di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, di rumahnya yang mulia ini, kelak Allah kembali perjumpakan kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ketiga kalinya kalau tidak salah kami duduk di depan panjenengan semua. Kemarin atau tadi pagi gitu. Tadi pagi kalau dihubungi Pak Izam ya, untuk bisa duduk bersama di majelis ini
Alhamdulillah kami tidak ada jadwal sehingga bisa mengiyakan tema kajian kita pada hari ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an hidup menjadi berkah. Dengan Al-Qur'an hidup menjadi berkah. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke tema seputar Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam hadis qudsi. Jadi jamaah, Allah itu berfirman di dua tempat, Al-Quranul Karim, yang kedua hadis qudsi. Yang pertama apa? Yang pertama apa jemaah? Ya, saya pengen ngetes ini. Ketika teknis dibagikan tetap fokus atau enggak? Allah berfirman di dua tempat. Yang pertama apa jemaah? Al-Quran. Yang kedua hadis qudsi. Yang boleh kita wiridkan, yang boleh kita rutinkan sebagai ibadah adalah Al-Quran, firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Sama halnya di dalam sholat yang boleh dibaca hanya firman Allah yang di dalam Al-Quran. Adapun firman Allah yang ada di dalam hadis qudsi itu hanya boleh dikaji seperti ini, tidak boleh dibaca di dalam sholat ataupun menjadi rutinitas harian, ya, membaca seperti membaca Al-Quran. Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Saya langsung bacakan terjemahannya karena hadisnya cukup panjang. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Apa maksudnya jemaah? Tidak ada cara terbaik seorang hamba mengungkapkan cinta kepada Allah kecuali dengan cara menjalankan apa yang Allah wajibkan. Ketika kita mengatakan ya Allah, aku mencintaimu, tidak ada cara terbaik mengungkapkan cinta itu kecuali dengan cara menjalankan apa yang Allah wajibkan. Di antaranya sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. Maka ketika kita mengatakan aku cinta Engkau ya Allah, tapi dia enggak mau sholat, enggak mau puasa, enggak mau bayar zakat, maka ini namanya cinta palsu. Jadi kata Allah di dalam hadis qudsi ini jamaah, cara terbaik yang paling aku sukai seorang hamba mengungkapkan cinta dengan cara menjalankan apa yang Allah wajibkan. Kemudian Allah lanjutkan, hambaku terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Jamaah, tentu ketika kita mengungkapkan cinta, pasti kita berharap cinta kita dibalas. Ya Allah, aku cinta Engkau ya Allah. Kemudian tentu kita bertanya, apakah Allah telah cinta kepada kita? Jangan-jangan baru kita yang cinta Allah, tapi Allah belum membalas cinta itu. Nah, Allah tegaskan jamaah, hambaku terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan
ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Berarti jamaah, kalau kita mau lihat apakah Allah membalas cinta kita, Allah telah mencintai kita dengan cara lihat bagaimana perlakuan kita kepada ibadah-ibadah sunnah. Kalau panjenengan sudah suka sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sudah suka sholat sunnah duha, sudah suka sholat sunnah qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir, suka baca Quran, suka berinfak, berarti ini tanda Allah telah mencintai kita. Paham ya Bapak Ibu? Kemudian Allah lanjutkan lagi. Apa ganjaran kalau Allah telah mencintai seorang hamba? Bila aku telah mencintainya, maka aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Jadi jamaah, kalau Allah telah mencintai kita, Allah akan jaga telinga kita jamaah. Allah akan arahkan telinga kita untuk mendengar hanya yang baik-baik, seperti kajian, ya, mendengarkan ada lantunan ayat suci Al-Quran, ya. Suka kalau dengar adzan, ya, karena ada orang yang suka dengar adzan jemaah. Ketika dia mendengar ada orang suka menggosip, membicarakan kejelekan orang, kalau Allah telah mencintai hambanya, maka telinganya ini gelisah jamaah, gak suka dengar yang gitu-gitu, maka dia akan menjauh, ya. Nah, kalau Allah telah mencintai seorang hamba, akan dijaga telinganya jamaah. Kemudian menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat. Juga jamaah, kalau Allah telah mencintai hambanya, Allah jaga mata ini dari melihat yang diharamkan. Akan gelisah matanya ketika melihat sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Ketika dia melihat hal yang diharamkan, maka dia akan segera berpaling, gak mau melanjutkan. Ini tanda Allah telah mencintainya. Lanjutannya, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Allah juga jamaah kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah akan jaga tangan ini jamaah. Allah akan jaga tangan ini hanya untuk yang baik-baik, tidak akan menyakiti istrinya, tidak akan menyakiti suaminya, tidak akan menyakiti anaknya, tidak akan mencari nafkah dari yang syubhat, apalagi yang haram. Itu ganjaran kalau Allah telah mencintai seorang hamba. Kemudian Allah lanjutkan, menjadi kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Allah juga jamaah kalau sudah mencintai hambanya, Allah akan jaga kaki kita jamaah. Allah arahkan kaki kita ke tempat-tempat yang mendatangkan keberkahan, mendatangkan pahala, bukan sebaliknya mendatangkan dosa, membawa kepada kemaksiatan. Ketika Allah telah mencintai hambanya, mungkin ketika terbesit di benak kita pengen ke tempat maksiat, tiba-tiba mungkin kesandung kakinya, tiba-tiba bocor motornya. Ini cinta Allah kepada hambanya. Allah lanjutkan lagi jemaah, apakah sampai situ saja balasan kalau Allah telah mencintai seorang hamba? Enggak. Bila ia meminta kepadaku, aku pun pasti memberinya. Masya Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba jemaah, apapun yang kita minta, apapun yang kita munajatkan, Allah ijabah, Allah kabulkan. Ya. Kemudian yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala,
dan bila ia meminta perlindungan kepadaku, aku pun pasti akan melindunginya. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ganjaran-ganjaran ketika Allah telah mencintai hamba-Nya. Nah, oleh karenanya penting untuk mengetahui apakah Allah telah mencintai kita. Kita bisa melihat bagaimana kita mengamalkan amalan-amalan sunnah. Di antaranya jamaah amalan sunnah yang bisa kita rutinkan adalah baca Al-Quran, belajar Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Ya, ini diantara amalan sunnah. Terlebih jamaah, tidak terasa jamaah, kurang lebih 4 bulan lagi jamaah Ramadan 1446 Hijriah akan tiba. 1 Maret 2025 bertepatan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Jadi 28 Februari malamnya kita perdana sholat tarawih. Semoga jamaah Masjid Nurul Iman semua Allah sampaikan bulan Ramadan sehat walafiat, sekeluarga beserta keturunan-keturunannya, luas rezekinya, berkah umurnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya ingin ajarkan satu doa. Doa ini diajarkan seorang ulama tabi'in bernama Yahya bin Abi Kathir. Beliau membaca doa ini 6 bulan menjelang Ramadan. 6 bulan jemaah. Ini tak terasa kurang lebih 4 bulanan lagi. Saya kemarin dapat telepon dari salah satu jamaah ya di sekitar Jawa Madu. Ustaz, saya minta jadwal tarawihnya Ustaz ya. Masya Allah, masih 4 bulan jemaah sudah minta jadwal tarawih. Enggak cuma tarawih jemaah, Ustaz saya minta juga sama jadwal sholat lain, sholat malam 10 terakhir i'tikaf. Masya Allah, ini berarti takmir masjid yang minta ini mendoakan juga saya supaya panjang umur ya. Tidak mungkin dia minta kalau saya tidak panjang umur. Maka doanya untuk kami yang diminta ya. Tapi ketika itu saya sampaikan, tunggu dulu ya Pak, ini terlalu cepat ini Pak, khawatir nanti saya iakan ternyata bertepatan agenda sama. Jamaah yang dimuliakan Allah, satu doa yang diajarkan oleh Yahya bin Abi Kathir kami ingin ajarkan kepanjenengan semua. Syukur bisa langsung hafal, kalau belum bisa monggo terjemahannya ya. Kalau baca panjenengan ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, silahkan diikuti semuanya. Allahumma 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 Salimna bertasydid jamaah. Salimna ila Ramadan Allahumma salimna ila Ramadan. Anak-anak langsung ikut doanya ya, Masya Allah. Tadi ikut ya, diajak doa ikut ya jamaah ya. Berarti kita doain sampai akhir biar anak-anak nggak ribut ya. Lagi Allahumma salimna ila Ramadan. Baik, monggo diulangi 1, 2, 3. Allahumma salimna ila Ramadan. Oke, ini yang pertama jamaah. Yang kedua, wasallim
lana Ramadan wa sallim lana Ramadan wa sallim lana Ramadan. Baik, sekarang disatukan yang pertama dan kedua. 1, 2, 3. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan. Yang ketiga, ini yang agak susah-susah sulit ya. Wa tasallamhu minna mutaqabbala wa tasallamhu minna mutaqabbala. Coba ulangi yang ketiga aja jamaah. Yang ketiga ini ya, wa tasallamu minna mutaqabbala. Ulangi ya. 1, 2, 3. Wa tasallamu minna mutaqabbala. Ya. Langsung hilang suaranya ya. Coba kita satukan semuanya jamaah ya. Doa pertama, kedua, ketiga. Pokoknya sehafal majnun awal ya. Nanti Ustaz saya cuma hafalnya Allahumma sama Ramadan. Monggo enggak apa-apa ya. Ya, 1, 2, 3. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna. Allahumma nyaring ya mah. Terakhirnya supaya aman diam ya. Artinya Allahumma sallimna ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Yang kedua, wasallim lana Ramadan, dan sampaikan pula Ramadan kepada kami. Jadi kita tidak hanya minta kita yang disampaikan ke bulan Ramadan, tetapi kita juga minta Ramadan disampaikan kepada kita. Wa tasallamu minna mutaqabbala, ya Allah terima amal ibadah kami kelak di bulan Ramadan. Ini jamaah ya, doanya terus minta, terus dipanjatkan. Insya Allah Allah kabulkan. Kita semua disampaikan di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Merugi jamaah kalau bulan Ramadan gak hatam Quran. Maka supaya kita gak kaget Ramadan itu kita bisa hatam, dari sekarang jamaah baca Quran. Basahi lisan kita jamaah dengan Al-Quran. Tidak ada hari yang kita lewati kecuali ada Al-Quran yang membasahi lisan kita. Allah katakan jamaah di dalam surat Toha, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang tidak meluangkan waktunya untuk Al-Quran, siapa yang berpaling dari belajar Al-Quran, siapa yang berpaling gak baca Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, niscaya dilanda, ditimpakan kehidupan yang susah, sempit, bisa banyak masalah. Itu kata Allah jemaah. Orang yang gak mau baca Quran pasti banyak masalahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa sih keutamaan kalau baca Quran? Khususnya baca Quran di rumah. Perhatikan hadis riwayat Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumah tersebut akan terlihat oleh para penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Jamaah, kita ketika di malam gelap gulita bisa melihat bintang, indah cahayanya berkelap-kelip. Ternyata jamaah yang digunakan Allah sama halnya penduduk langit melihat ada cahaya yang terpancar keluar dari bumi jamaah. Ternyata cahaya ini berasal dari rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Rumah yang dibacakan Al-Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat dilihat oleh penduduk bumi. Siapa penduduk bumi? Penduduk langit. Siapa penduduk langit jamaah? Allah dan para malaikat. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, suasanakan rumah kita dengan Al-Quran. Bahkan Nabi dengan tegas jamaah katakan, nawwiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Atau kama qala alaihi wasallam. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan baca Al-Quran. Sholat di sini maksudnya sholat sunnah, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi juga di dalam hadis lain sangat tegas memberikan ancaman. Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya, maksudnya rumah yang dibacakan Al-Quran, dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya, seperti perumpamaan orang hidup dan mati. Apa maksudnya jamaah? Jamaah, ternyata rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya sejatinya dihuni oleh orang-orang yang hidup. Tapi rumah yang gak ada bacaan Al-Quran di dalamnya dihuni oleh orang-orang yang mati. Oleh karenanya jemaah, ayo luangkan waktu kita, walaupun gak bisa baca sedikit tapi istiqomah. Ya, gak bisa satu hari satu juz, gak apa-apa satu lembar jemaah. Ustaz masih berat Ustaz, saya sibuk. Oke, gak bisa satu halaman jemaah. Masih sibuk Ustaz. Nah, kalau masih sibuk lagi, terakhir opsinya jamaah satu ayat. Panjenengan hari ini baca alif lam mim, udah jamaah. Besok lagi baca dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, udah. Satu hari satu ayat enggak apa-apa. Yang penting Ustaz, kok istiqomah itu berat ya Ustaz? Memang karena yang ringan itu istirahat. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sedikit tapi konsisten istiqomah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Amalan terbaik adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah sedikit tapi terus-menerus. Siap ya Bapak Ibu baca Quran? Insyaallah. Ya, enggak apa-apa sedikit, yang penting istiqomah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada lagi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Barangkali ini menjadi jawaban panjenengan yang merasakan kok rumah tangganya berantakan, kok pekerjaannya berantakan, kok suami istri suka bertengkar,
anaknya susah diatur, pokoknya banyak masalah. Nah mungkin ini jadi solusi, salah satu solusi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya walaupun rumahnya kecil. Ya, walaupun rumahnya kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya. Para malaikat akan mendatanginya, setan-setan akan menjauhinya, dan kebaikan-kebaikan akan terus bertambah di dalamnya. Kapan itu jamaah? Kata Nabi, jika Al-Quran dibaca di dalam rumahnya. Sebaliknya, sungguh rumah akan terasa sempit. Walaupun rumahnya bertingkat, walaupun rumahnya besar, panjang kali lebar jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh rumah akan terasa sempit bagi penghuninya. Para malaikat akan menjauhinya. Setan-setan akan datang berbondong-bondong masuk ke dalam rumahnya. Dan kebaikan demi kebaikan terus berkurang dari rumahnya. Kapan itu jemaah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika di dalam rumahnya tidak dibacakan Al-Quran. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu At-Tirmidzi. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, ya, mari jemaah, ya, luangkan waktu kita membaca Al-Quran walaupun sedikit. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena kelak Al-Quran datang pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada pembacanya. Jamaah, ya, baca Al-Quran jamaah. Al-Quran yang kita baca ini jamaah, Masya Allah, Al-Quran yang kita baca ini jamaah, ternyata di akhirat nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata kepada Allah, ya Allah, fulan ketika di dunia rela melawan ngantuknya karena baca Quran. Fulan rela menahan rasa hausnya karena baca Al-Quran. Ya Allah, fulan rela dalam kondisi dingin membasahi wajahnya mengambil air wudhu untuk baca Al-Quran. Al-Quran berkata demikian jamaah kepada Allah kelak di hari kiamat. Olehnya ya Allah, aku minta kepadamu, haramkan jasadnya dari neraka, masukkan dia ke dalam syurga. Masya Allah. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, ayo bersama-sama kita luangkan waktu kita dalam hari-hari kita, khususnya menjelang Ramadan ini, dengan tilawatul Quran atau membaca Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini materi yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan dan kekhilafan, ya. Jamaah yang berbahagia, sebelum kita sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah, kami menyampaikan satu informasi, ya, kepada panjenengan semua, dan ini menjadi ajakan kepada panjenengan yang ingin terlibat mendapatkan berkah Al-Quran, berkah dari para penghafal Quran. Kami memohon doa dari jamaah semuanya. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami insya Allah bulan Januari 2025 akan membuka program Rumah Quran Putri. Kalau Rumah Quran Putra ini santri-santri kami, ya. Alhamdulillah insya Allah Januari 2025, ya, kami akan buka putri. Sama juga santri-santrinya kami datangkan dari daerah Indonesia Timur, ya. Ini sekarang sedang proses penjaringan, ya, kemungkinan ada yang dari Maluku, dari Papua, ya, dari Indonesia Timur, karena ini orang-orang yang
ingin sekali menjadi ahlul Quran ya. Ada 10 santrinya insyaallah, santri putrinya, ditambah 3 ustadzahnya ya. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu ada jamaah yang datangi kami menyampaikan agar rumahnya digunakan untuk program rumah Quran, tapi masih kosong jamaah fasilitasnya. Nah, ini ajakan ke panjenengan semua yang ada kelebihan kulkas mungkin ya, kelebihan kulkas pengen dikirim, monggo. Ustadz, saya pengen ambil kasurnya, monggo. Ini kasurnya belum ada jamaah ya, lemarinya belum ada juga jamaah. Apalagi Ustadz yang belum ada papan tulis, apalagi Ustadz meja belajar, apalagi ya, pokoknya banyak jamaah. Nah, ini kami sedang garap kebutuhannya. Barangkali ada panjenengan yang ingin ambil bagian, karena keterlibatan panjenengan insyaallah taala setiap huruf dari Al-Qur'an yang dibaca santri kami menghadirkan pahala-pahala terbaik, menjadi sebab keluarga panjenengan dapat berkah Al-Qur'an, menjadi sebab rumah panjenengan dapat cahaya Al-Qur'an insyaallah ta'ala. Akhirnya mari bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim, ya munzilal Qur'an, ألف بين قلوبنا على القرآن، أصلح ذات بيننا على القرآن، وحد صفوفنا على القرآن، واحفظنا بالقرآن، بارك لنا بالقرآن، بارك لنا وفي مكاننا اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من حملة القرآن، وارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم يا ربنا تقبل منا دعاءنا. ربنا هب لنا من
حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.